Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Di video kali ini rekomendasinya tema iOS. Kayaknya kita udah cukup lama nggak review tema dengan genre iOS. Walaupun kali ini temanya nggak tembus hingga ke aplikasi WhatsApp, namun untuk sistem dan juga buat animasi itu udah tembus. Dan untuk rekomendasi tema yang tembus aplikasi WhatsApp terbaru, kalian bisa lihat video sebelumnya. Atau kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Yuk kita langsung ke rekomendasi tema yang pertama. Dan ini adalah rekomendasi tema yang pertama, IP12. Mungkin yang dimaksud di sini adalah iPhone 12. Tema ini berukuran cukup kecil, hanya 21,1 MB dan channel Al-Rahid Steam. Tema ini bisa kalian temukan di dua region, Indonesia dan juga India. Jadi kalau kalian sudah menggunakan region Indonesia, kalian nggak harus mengganti ke region India ataupun sebaliknya. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat dua widget ala iOS 14. Ada widget jam, hari, dan juga kalender. Dan ada perakiraan cuaca dalam satu bentuk widget. Sementara sebelah kanannya terdapat widget untuk pemutar musik. Icon pack pada tema ini masih standar. Begitu pula di bagian bawah sini nggak terdapat toks animasi. Nggak terdapat toks bar ala iOS. Control center pada tema ini ada perubahan dan ini adalah tampilan untuk notifikasi bar. Dan yang keren, tema ini juga merubah di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Papan telepon pada tema ini ada perubahan ala iOS dan ini adalah tampilan untuk kontaknya. Detail kontak di sini nggak ada perubahan sama sekali, walaupun di keterangan tema ini merubah di keseluruhan sistem, hanya di audionya aja yang nggak berubah. Kemungkinan untuk bagian kontak ataupun sistem yang lainnya dia perubahannya hanya sedikit, jadi nggak begitu ketara. Dan ini adalah tampilan untuk aplikasi pesan sistem. Tampilan balon catnya di sini pun hampir sama, sebenarnya tidak ada perubahan, walaupun di keterangan kalian bisa lihat untuk keterangannya di bagian tema seperti ini. Di kostumisasi dan di sini untuk gaya kunci, bar status, pesan, icon, papan panggilan, bagi favorit itu semuanya menggunakan sistem iPhone 12. Jadi udah dapat dipastikan kalau tema ini merubah di keseluruhan sistemnya, walaupun mungkin perubahannya hanya sedikit, jadi nggak begitu ketara. Dan lagi kita lanjut. Tema ini juga merubah di bagian setelan. Tentang telepon, logo MIUI 12 sayangnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini ada tampilan untuk kontrol volume, di sini nggak ada perubahan sama sekali. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan kalkulator. Biasanya kalau tema-tema iOS itu tembus di kalkulator. Sayangnya tema ini untuk tampilan kalkulator dia masih menggunakan tampilan yang standar. Recent app pada tema ini juga nggak ada perubahan. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen untuk animasi pengisian daya dia standar iOS, hanya gurat tengah di sini. Sementara di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Geser ke sebelah kanan, di sini ada beberapa shortcut widget aplikasi yang bisa kalian gunakan. Di sini ada kalender, dan di sini sepertinya ini memo, persentase baterai, dan juga ada ini untuk schedule ya, dan juga perakiraan cuaca, dan sini adalah step atau langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini. Oke, sayangnya untuk geser ke sebelah bawah di sini nggak ada terdapat shortcut untuk control center ala iOS. Dan tap dua kali sini juga tidak disertakan untuk kontrol pemutar musik. Hanya di bagian bawah sini terdapat shortcut aplikasi standar iOS seperti center dan juga kamera. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema selanjutnya, karena tema ini sayangnya belum tembus hingga ke bot animasi. Super iOS, ini adalah rekomendasi tema yang kedua, masih dari region India. Tema ini berukuran lebih kecil daripada tema sebelumnya, yakni hanya 14,6 MB dan channel Han. Dan ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat dua widget jam digital, jam analog maksud saya, dan sebelah kanan terdapat kalender dan juga schedule. Oke, icon pack pada tema ini sayangnya dia masih menggunakan tampilan yang standar, dan di bagian bawah juga tidak terdapat dockbar ala iPhone. Control center pada tema ini ada perubahan. Untuk control centernya hampir sama seperti tema sebelumnya, dan untuk indikator baterai dan juga bar sinyal tema ini pun ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini juga ada perubahan, begitu pula untuk ketampilan kontaknya. Detail kontak, sekali lagi untuk tema ini juga di keterangan itu tembus di keseluruhan sistemnya, walaupun mungkin hanya sedikit seperti tema sebelumnya.
Kontrol volume tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar dan ini adalah tampilan untuk setelannya. Tentang telepon, logo MIUI 12 di sini diganti menjadi logo X atau 10 dalam angka Romawi. Aplikasi pesan sistem. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Dan nanti kita akan lihat untuk tampilan di bagian kalkulator. Sayangnya untuk kalkulator sama seperti tema sebelumnya, tema ini masih mengandalkan tampilan kalkulator yang standar. Dan oke, tema ini juga belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp seperti tema sebelumnya. Jadi di awal tadi saya udah terangkan kalau tema di rekomendasi kali ini nggak ada yang tembus hingga ke aplikasi WhatsApp. Jadi untuk rekomendasi kali ini kita nggak akan mengklik ikon dari aplikasi WhatsApp. Dan ini ada tampilan untuk lock screen-nya. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, kalender, dan juga persentase baterai. Dan sementara di bagian bawahnya terdapat shortcut untuk aplikasi center dan juga kamera. Kalian bisa menggeser ke sebelah kanan. Di sini ada beberapa shortcut aplikasi sama seperti tema sebelumnya. Dan yang keren, kalian bisa mengetap 2 kali di bagian bawah. Dan di sini ada kustomisasi untuk di bagian lock screen-nya ataupun di bagian home screen-nya. Oke, di sini ada keterangan lock screen dan kalian bisa mengaktifkan, mengganti widget jam, dan ini untuk di bagian home screen-nya. Widget jam di bagian atas kalian juga bisa menggantinya, atau kalian membuat blur di bagian wallpaper-nya. Untuk persentase baterai atau animasi pengisian daya, kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan yang di bagian bawah. Menurut saya sih tema ini cukup keren walaupun ukuran dari tema ini sangat kecil, yakni hanya sekitar 14 MB. Kalian bisa mengaktifkan untuk shortcut ini di bagian setting tadi, yang ini, atau kalian hanya mengaktifkan di bagian atas saja. Yang ini kalian bisa nonaktifkan untuk geser ke sebelah kanan ataupun geser ke sebelah kirinya kalian bisa menonaktifkan. Dan untuk shortcut aplikasi yang di bagian bawah ini untuk ke center dan juga kamera kalian juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya. Bukan hanya itu aja, swipe ke bawah di sini juga ada control center ala iOS. Tema ini menurut saya sangat keren. Dan oke, kita lanjut untuk rekomendasi tema selanjutnya. Karena sayangnya tema ini belum tembus hingga ke post animasi. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema yang ketiga, iPhone XR Indo. Tema ini ada 2 versi, ada yang hanya iPhone XR dan juga ada yang Indonya. Kalian bisa memilih dan temanya itu sama dan desainnya juga sama dari Hans dan tema ini berukuran cukup besar 39,5 MB. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat 2 widget ala iOS 14, ada widget jam, hari, perakhiran cuaca dan juga kalender. Sementara sebelah kanannya sama seperti tema-tema sebelumnya, widget untuk pemutar musik. Icon back pada tema ini semuanya berubah dan di tema ini terdapat docksbar ala iOS. Di sebelah kiri kanan di sini ada toggle untuk kustomisasi di bagian home screen-nya, dari mulai wallpaper, dan di sini ada banyak sekali pilihan wallpaper yang bisa kalian gunakan. Kalian juga bisa menggunakan wallpaper blur ataupun yang tidak blur, cukup mengaktifkannya di bagian sini. Docksbar kalian bisa mengubahnya dari transparan hingga ke agak gelap sedikit. Dan di sini untuk menaik turunkan docksbarnya. Jika tidak pas kalian bisa menaik turunkannya di bagian sini. Tema ini juga berubah di bagian setelan. Untuk setelan di sini hampir mirip seperti tema iOS pada umumnya. Masukkan iPhone Anda dan di sini cukup keren untuk shortcut ininya, dia hampir mirip seperti iOS sesungguhnya walaupun saya sendiri belum pernah pegang dari smartphone iOS ya, belum pernah pegang iOS. Control center pada tema ini juga ada perubahan, begitu pula untuk notifikasi bar.
Indikator baterai dan juga bar sinyal di tema ini juga ada perubahan, dan untuk sinyalnya dia LTE ya, kadang-kadang dia berubah menjadi 5G. Papan telepon pada tema ini juga ada perubahan, begitu pula untuk kontaknya, detail kontak, aplikasi pesan sistem, dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Wow, keren di bagian sini. Bagian bawah sini terdapat logo-logo dari emoji iOS ya. Walaupun ini hanya gambar aja, hanya pemanis saja dan nggak berfungsi ya. Dan oke, ini adalah tampilan untuk recent app-nya. Di bagian recent app dia hanya ada perubahan di bagian tombol cleaner-nya aja. Kontrol volume di tema ini ada perubahan, dia agak sedikit mengotak dari tema ukuran kontrol volume standar. Oke, kalkulator pada tema ini juga ada perubahan, cukup keren di bagian sini. Kalian bisa lihat untuk kalkulatornya dia hampir sama seperti kalkulator pada iPhone. Sayangnya tema ini juga belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Ya udah, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper dari stok wallpaper iPhone 12. Untuk pengisian daya di sini sama seperti pengisian daya pada iOS ataupun pada ponsel iPhone. Widget jam, hari, dan juga kalender, dan di bagian bawah sini standar ya, ini untuk widget center dan juga kamera. Geser ke sebelah kanan di sini ada beberapa shortcut aplikasi seperti perakiran cuaca, widget, Siri suggestion, dan juga untuk kontak favorit. Swipe ke bawah di sini ada control center ala iOS. Tap 2 kali juga biasanya di sini ada shortcut untuk pemutar musik. Wow, keren. Dan yang lebih keren lagi, tema ini sudah tembus hingga ke bot animasi. Dan nanti kita akan lihat untuk botting animasinya. Dan oke, masih dari desainer yang sama, dan tema ini bisa kalian temukan dengan judul iOS 13 Stable. Tema ini berukuran 37,7 MB dan ada di region Indonesia. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat dua widget ala iOS 14. Ada widget kalender full 30 hari, sementara sebelah kanannya terdapat widget perakiraan cuaca. Tidak terdapat widget jam pada tema ini. Icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan di bagian bawah sini juga terdapat dockbar ala iPhone. Dan oke, untuk dockbarnya di sini ganda ya, kalian bisa mendingan kalau saya sarankan untuk menggunakan tema ini kalian gunakan wallpaper dari pihak ketiga atau dari hasil downloadan kalian, biar dockbar di sini nggak ganda seperti ini. Oke, tema ini juga berubah di bagian setelan. Tentang telepon, logo MIUI 12 di sini diganti menjadi iOS 13.5. Control center pada tema ini juga ada perubahan, begitu pula untuk ketampilan notifikasi bar. Dan oke, ini adalah tampilan untuk kontaknya. Detail kontak. Papan telepon pada tema ini juga ada perubahan, lebih mirip ke iOS untuk papan teleponnya. Begitu pula untuk ketampilan di aplikasi pesan sistem. Ini adalah tampilan untuk balon catnya. Kontrol volume di tema ini juga ada perubahan, dan sayangnya tema ini belum tembus hingga ke aplikasi WhatsApp. Untuk kalkulator, tema ini ada perubahan, dan temanya untuk kalkulatornya itu sama seperti tema sebelumnya. Dan kalian bisa lihat untuk dockbarnya ini adalah bawaan wallpapernya. Jadi jika kalian mengganti wallpapernya, jika kalian menggunakan di folder ini, dockbar di bagian bawah sini itu akan hilang. Namun untuk dockbar di bagian home screen itu tetap ada walaupun kalian menggunakan wallpaper dari hasil downloadan kalian. Dan lagi kita akan lihat untuk ketampilan di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender. Sementara di bagian bawah hanya terdapat shortcut center dan juga kamera. Geser ke sebelah kanan sama seperti pada tema-tema iOS pada umumnya. Di sini ada shortcut aplikasi yang sering kalian gunakan, perakiran cuaca, event, dan juga Siri suggestion. Aplikasi kontak yang bisa kalian gunakan di sini untuk kontak favorit, kalian bisa menerapkannya satu persatu. Swipe ke bawah, ada control center ala iPhone.
Tahap 2 kali di sini juga semestinya ada untuk kontrol pemutar musik. Nah, seperti saya duga untuk temanya juga disediakan kontrol untuk pemutar musik. Dan untuk buat animasinya itu sama seperti tema sebelumnya, jadi kita nggak akan review untuk buat animasinya biar durasinya nggak terlalu panjang. Nah, itu tadi 4 rekomendasi tema iOS terbaru. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.